Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam kasih Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus yang dilimpahkan kepada kita semua. Mari pada kesempatan yang baik yang Tuhan karuniakan kepada kita di hari yang cerah ini, untuk kita akan terus melanjutkan pelajaran kita mengenai ungkapan rahasia yang ada di balik pintu tirai atau ungkapan yang ada di dalam ruangan Maha Suci itu, dan kita sudah memasuki kedalamannya, yaitu berada di dalam suasana itu. Maka Tuhan ingin supaya kita benar-benar menjadi kehidupan yang sempurna dalam arti memiliki kedewasaan rohani, sempurna dalam arti memiliki nilai yang sangat baik, dan saat ini kita sedang mendalami dalam arti memiliki kehidupan yang tidak bercacat dan celah. Ya, karena menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sempurna itu artinya dewasa, memiliki nilai yang sangat baik, dan tidak bercacat, lengkap, atau tidak ada kekurangannya, tidak ada ketidaksempurnaannya. Oleh karena itu, mari kita akan bersama-sama perhatikan dengan baik tentang apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, di mana kita dikehendaki supaya kita dapat merasakan, menikmati suasana ruangan Maha Suci itu, yaitu menjadi kehidupan bukan hanya dewasa, memiliki nilai yang sangat baik, tetapi kita juga mempunyai kehidupan yang tidak cacat di hadapannya. Oleh karena itu sekali lagi, saya masih ingin mengajak kita akan membaca di dalam suratan Efesus itu, pasal yang pertama sekali lagi, pada ayat yang keempat, 5, 6, dan 7. Coba Amang Manulang bacakan untuk kita semua. Efesus pasal yang ke-1 itu, ayat yang keempat. Efesus 1 ayat 4. Iya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Iya. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ya, supaya kita tidak bercacat di hadapannya. Jadi untuk menjadikan kita tidak bercacat di hadapannya, menurut Efesus pasal yang keempat ini, maka Tuhan menetapkan kehidupan kita sebelum dunia dijadikan ini sudah ditetapkan untuk dipilihnya. Dan saya yakin pemilihan Tuhan terhadap kita tentu mempunyai pertimbangan, mempunyai dasar mengapa Tuhan memilih kita untuk supaya dapat berdiri di hadapannya dalam keadaan yang tidak bercacat itu. Dan perencanaan itu sungguh sangat-sangat luar biasa. Karena sebelum ada dunia, penetapan itu sudah ditetapkan. Jadi mungkin sudah, kalau kita perhatikan berapa umurnya dunia, penetapan kita untuk menjadi kehidupan yang tidak bercatat itu sudah ditentukan. Jadi kalau kita bisa melihat catatannya, pemilihan terhadap kehidupan kita itu lebih tua, lebih dahulu daripada dunia ini. Jadi oleh karena itu ya kita harus bertekad bulat untuk bagaimana, karena penetapannya itu adalah sebelum dunia ada, dan sekarang ini dunia sudah ada
dan kita sedang berada dalam dunia, dalam keadaan yang bagaimanapun dunia ini, kita harus tetap teguh untuk mempertahankan pilihan Tuhan terhadap kita. Ya. Dan kita lanjutkan pada ayat yang kelima. Ayat 5. Ya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula Iya. oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya Iya. sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, Iya. supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, Iya. yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia Iya. yang dikasihinya. Jadi yang kedua, untuk menetapkan kita menjadi kehidupan yang tidak bercacat itu penentunya itu adalah kasihnya. Dasarnya itu kasih. Jadi bukan hanya Tuhan sudah menetapkan pilihannya, tapi Tuhan juga masih memberikan yang paling penting, kasihnya itu. Dan di dalam memberikan kasih itu, Tuhan betul-betul dengan kerelaannya, dengan keikhlasannya, dengan sepenuh hatinya. Ya, karena memang Tuhan sangat menghendaki agar kehidupan kita menjadi kehidupan yang sempurna dalam arti tidak bercacat di hadapannya. Jadi sangat menentukan kasih ini. Nanti kita akan perdalam, dan kemudian yang berikutnya coba kita akan baca ayat yang ke-7, Mang. 7. Ya, dan 8. Di dalam Dia Sebab di dalam Yesus dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, penebusan, yaitu pengampunan dosa, yaitu penyelesaian dosa, penghapusan dosa, pengampunan dosa. menurut kekayaan kasih karunia Teruskan. yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Ya, Sebab Ia telah menyatakan rahasia. terima kasih, Mang. Dulu. Jadi yang ketiga, untuk kita menjadikan kehidupan kita yang tidak bercacat di hadapannya ini, maka oleh Yesus atau melalui Yesus, yang oleh darahnya yang dicurahkan, darahnya yang dilimpahkan kepada kita, sehingga kita memperoleh penebusan. Jadi darah itulah yang juga menentukan bagi kita, karena darahnya itu untuk melaksanakan, untuk digunakan menjadi penebusan, pembayaran harga. Jadi ditebus itu artinya harganya itu dibayar, pembayaran harga, supaya kehidupan kita ini memperoleh penghapusan dosa, pengampunan dosa. Apapun dosa kita yang sudah kita lakukan, itu benar-benar boleh menjadi boleh mengalami penyelesaian, boleh mengalami penghapusan, boleh mengalami pelunasan, ya, sehingga kehidupan kita sangat mungkin menjadi kehidupan yang tidak ada cacat dan celah, karena segala dosa kita, semua dosa kita ini sudah dibayar lunas oleh darahnya Tuhan. Oleh karena itu, mari pada kesempatan yang baik, secara khusus pada season ini, kita akan memperdalam tentang bukan hanya ditentukan oleh panggilannya, tetapi juga ditentukan oleh karena adanya darah. Oleh karena itu, coba sekali lagi kita akan membaca di dalam suratan Ibrani, pasal yang ke-9, suratan Ibrani pasal yang ke-9, coba kita akan baca bersama-sama ayat yang ke-11. Ibrani 9 ayat 11. Ya, Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar. perhatikan di sini.
Kristus telah datang sebagai imam besar, sebagai orang yang mendapatkan pilihan panggilan dan pilihan khusus untuk dapat masuk ke dalam ruangan Maha Suci, untuk melaksanakan atau untuk membawa darah, terutama darah untuk penghapusan dosa, darah untuk pengampunan dosa. Ya, sebab ketentuannya imam besar itu 1 tahun sekali di zaman perjanjian lama dulu atau dalam cara yang lama dulu, itu dia membawa darahnya dan kemudian atau membawa dua darah domba jantan dan darah lembu muda. Darah lembu muda itu pada zaman itu untuk penghapusan dosa bagi imam besar itu sendiri dan keluarganya. Tapi darah domba jantan itu untuk pengampunan dosa bagi seluruh umatnya. Jadi dibawa masuk, kemudian dipercikkan, terutama di atas dan di muka peti perjanjian, maka Tuhan hadir untuk mengampuni, untuk menyelesaikan semua dosa itu. Ya, oleh karena itu sekali lagi coba Mang kita baca selanjutnya ayat yang ke-11 Ibrani 9 itu. Ibrani 9:11. Ya. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar. Iya. Untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Untuk hal-hal yang baik dan untuk yang akan datang. Sebenarnya untuk sekarang dan untuk yang akan datang. Jadi kedatangannya sebagai imam besar itu untuk mengerjakan hal-hal yang baik, untuk menyelesaikan hal yang baik, masa sekarang dan yang akan datang. Terus Mang? Ia telah melintasi kemah yang lebih besar. Ya. Dan yang lebih sempurna. Ia telah mengerjakan tugasnya sebagai imam besar, yaitu untuk masuk ke dalam ruangan Maha Suci, kemah yang lebih besar, terus dan yang lebih sempurna, kemah yang sempurna, yang lebih sempurna, dalam keadaan yang sempurna, betul-betul di dalam ruangan Maha Suci yang sempurna. Terus yang bukan dibuat oleh tangan manusia. ya, Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Yang tidak termasuk ciptaan ini. Jadi ini adalah kemah atau ruangan Maha Suci yang aslinya, yang dibuat oleh Allah, yang tidak dibuat oleh tangan manusia dan tidak ada di dalam dunia ini. Ya. Ya. Teruskan Bang. Ayat 12. Iya. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya. Dan ia telah masuk satu kali untuk selamanya. Dalam bahasa Indonesia terjemahan masa kini dikatakan, Kristus memasuki ruangan Maha Suci di dalam kemah itu hanya sekali saja. Untuk selama-lamanya. Jadi dia masuk satu kali dan sudah tidak keluar lagi. Selama-lamanya berada di dalam ruangan Maha Suci yang asli itu. Yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Bukan hanya dalam tabernakel dan juga bukan hanya ruangan kemah suci yang dibuat oleh tangan manusia dalam bentuk jasmani seperti zaman Musa dan kemudian zamannya Soleman dan zamannya seterusnya, yaitu di mana zaman Soleman itu membangun bait Allah secara permanen. Tidak seperti zaman Musa yang semi permanen yang bisa dibawa kemana-mana. Tapi ditetapkan oleh zaman Salomo menjadi rumah yang selama-lamanya. Atau rumah Allah yang permanen. Tapi itu sudah dihancurkan dan kemudian mereka dibuang ke Babel. Setelah itu mereka bangun lagi bait Allah yang kedua kalinya. Dan sekarang ini juga zaman juga hancur kembali. Tapi saya mendengar atau saya membaca di dalam TS kawan-kawan, bahkan seizin Tuhan, sekarang ini bangsa Israel sudah membangun bait Allah itu kembali. Jadi direncanakan
kalau Tuhan izinkan di tahun 2024 pada hari Paskah itu bait Allah ini akan ditahbiskan. Ya, jadi ya, tapi memang satu hal yang aneh, sampai saat ini peti perjanjian yang orsinilnya itu tidak ada atau belum diketemukan, belum didapatkannya. Jadi apa artinya kemah Allah kalau peti perjanjiannya itu tidak ada? Maka tinggal di mana Tuhan? Ya, jadi situ ya. Karena keberadaannya Tuhan itu berada di atas peti perjanjian. Sebagaimana yang sudah kita baca. Tapi coba Mang, saya teringat ayat ini untuk coba kita baca Mang. Di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-25, kitab Keluaran pasal yang ke-25, coba kita akan baca bersama-sama. Ya, di mana kita baca ayat 10 Mang. Keluaran 25 ayat 10. Iya. Haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga. Hendaklah mereka membuat tabut atau peti dari kayu penaga atau peti perjanjian itu. Ya. Terus 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya. jadi itu ukurannya itu sudah jelas. Ya, tingginya, lebarnya, panjangnya, peti perjanjian itu. Dan kemudian coba Mang kita baca kembali di dalam ayat yang seterusnya, ayat 17 Mang. Ayat 17. Ya. Juga engkau harus membuat tutup pendamaian dari emas. Harus engkau membuat tutupnya peti. Tutupnya peti itu bagaikan tutup pendamaian dan kemudian ada 2 kerubion yang saling berhadapan bagaikan malaikat yang saling menghadap. Jadi di atasnya itu ada kerubion pertama, tutup pendamaian, kerubion kedua. Ini menggambarkan adanya Allah Tritunggal. Kerubion pertama namanya Allah Bapa, kerubion atau petinya itu namanya Allah Anak sebagai korban perdamaiannya. Dan kemudian kerubion kedua itulah Allah Roh Kudus. Jadi Allah Tritunggal di dalam satu bentuk, di dalam satu yang yaitu dalam tutup pendamaian ya. Kalau kita baca seterusnya, tapi coba kita loncat saja Mang di dalam ayat yang ke-22 atau ya 22 Mang. Langsung loncat ayat 22. Ayat 22. Ya. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Karena ayat 17 tadi, taruhlah tutup pendamaian itu di atas peti perjanjian yang sudah dibuat, ukurannya yang sudah, kalau kita baca lengkapnya, tapi sudah ditaruh itu. Kemudian coba tambahkan ayat 21 dulu Mang. Ayat 21. Ya. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut. Iya. Dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum Teruskan. yang kuberikan kepadamu. Teruskan Mang. Dan di sanalah aku akan bertemu Dan di engkau. tempat itu atau di atas peti itulah aku akan bertemu dengan engkau. Tuhan akan ada di situ. Terus Dan dari atas tutup pendamaian itu, dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, iya, aku akan berbicara dengan engkau. aku akan berbicara. Aku akan mengatakan sesuatu kepada engkau, segala sesuatu. Iya, jadi teruskan Bang. Tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu. Apa saja tentang segala sesuatu. Karena dalam perjalanan kita sebagai umatnya akan banyak hari ini, masalahnya ini, masalah itu dan seterusnya. Jadi Tuhan akan terus memberikan arahan, berbicara kepada kita tentang segala sesuatu. Apa yang kita butuhkan, Tuhan akan berbicara. Jadi dengan adanya peti perjanjian, dan kita tahu tempat peti perjanjian itu adalah adanya di ruangan Maha Suci, tempatnya, ya, dan disitulah
tempat suci atau ruangan maha suci itu sebagai tempatnya peti perjanjian. Oleh karena itu coba mang kita kembali di dalam Ibrani pasal yang ke-9 tadi, suratan Ibrani pasal yang ke-9 tadi, coba kita akan baca bersama-sama ayat yang ke-12. Ayat 12. Ya, Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya. ia masuk ke dalam ruangan maha suci itu, tentu dia akan berada di hadapan peti itu atau berada di peti itu. Ya, sebagai imam besar, duduk bersama dengan Allah di tahtanya. Tahta Allah itu dalam pelajaran tabernakel berada di dalam peti, di atas peti tadi. Tadi dikatakan Tuhan, aku nanti akan bertemu dan aku akan berbicara dari atas peti perjanjian itu. Terus mang? Untuk selama-lamanya di Iya. dalam tempat yang kudus, Iya. bukan dengan membawa darah domba. Perhatikan di sini. Dia datang dan masuk ke dalam ruangan maha suci itu bukan membawa darah domba jantan yang fungsinya adalah untuk mengadakan penebusan terhadap semua dosa-dosanya umatnya. Untuk mengadakan pembebasan, pelepasan terhadap utang dosa-dosa kita. Ya, di situ. Terus mang? Dan darah anak lembu, Iya. tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Perhatikan, tetapi dia membawa darahnya sendiri. Terus mang? Dan dengan itu, Dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. ia akan membawa kita kepada kelepasan yang kekal. Karena coba kita loncat ayat yang ke-14 saja mang. Kita langsung ayat 14 mang. Ayat 14. Ya. Betapa lebihnya darah Kristus. Betapa lebihnya darah Kristus. Kalau darah domba jantan, darah lembu muda itu bisa menghapuskan umatnya secara lahiriah. Betapa lebihnya darah Kristus. Terus mang, Yang oleh roh, yang oleh roh, yang kekal, ya, telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah telah mempersembahkan dirinya sendiri, dengan kata lain telah mencurahkan, telah membawa darahnya di hasil persembahan korbannya sendiri, tubuhnya sendiri, kehidupan sendiri. Terus mang, sebagai persembahan yang tak bercacat. sebagai persembahan yang tak bercacat. Di sini letaknya. Persembahan pribadi Tuhan, tubuhnya Tuhan, terutama untuk menghasilkan darah, untuk dibawa masuk ke dalam ruangan maha suci itu adalah persembahan yang tidak bercacat. Sekali lagi, darah yang sangat sempurna, darah yang tidak bercacat inilah yang akan menjadi bayarannya, yang akan menjadi tebusannya, yang akan menjadi dasar untuk kita boleh memperoleh pengampunan dosa. Jadi ini ada satu hal yang sangat penting untuk kita pahami. Jadi Tuhan datang untuk menyelesaikan dosa, ini caranya. Bukan hanya satu, tapi dia masuk ke dalam ruangan maha suci dan membawa darahnya sendiri, hasil persembahan dirinya sebagai persembahan yang tak bercacat itu. Terus mang, Akan menyucikan hati nurani kita ia akan membersihkan hati nurani, darahnya membersihkan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, dari perbuatan yang sia-sia. supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang Ya, hidup. sehingga di dalam ibadah kita ini memang betul-betul kita harus merasakan sendiri hasil daripada darahnya Yesus yang tidak bercacat itu. Apakah memang betul telah membasuh kita sehingga kita bisa merasakan bahwa dosa-dosa kita ini sudah selesai. Dosa-dosa kita ini bahkan juga kita juga tidak perlu dalam artian melihat dosanya orang, tapi dosa kita ini yang penting.
Supaya betul-betul kita bisa merasakan rasa damai. Karena memang kita bisa merasakan hasilnya darah Yesus. Atau hasil kekuatan darah Yesus yang tidak bercacat. Darah yang sangat sempurna ini untuk membersihkan hati nurani kita. Jangan sampai hati nurani kita masih terus saja tertuduh. Jangan sampai hati nurani kita itu masih merasa ada sesuatu yang belum selesai. Ini berbahaya. Apalagi memang ini sudah memang kehendak Tuhan. Tuhan mengadakan pemilihan secara khusus kepada kita agar supaya kita bisa dibasuh. Ya, memang waktu memilih itu tentu kita masih dalam keadaan yang tanpa dosa. Tapi begitu kita datang dan kemudian kita hidup di dunia dengan segala persoalan, kesulitan, tetek bengek, dengan segala macam persoalan itu membuat kita juga mempunyai dosa atau kita merasa bersalah atau melakukan satu kesalahan. Tapi Allah melalui Yesus telah menyediakan penebusan melalui darahnya itu. Darah yang tidak bercacat, darah yang sangat sempurna itu. Supaya dapat membersihkan hati nurani kita. Supaya nanti kalau kita datang menghadap Allah, kita udah clear. Karena memang kita merasakan. Jadi kalau kita sudah tidak percaya kepada darah ini untuk menyelesaikan dosa kita, dengan apa kita menyelesaikan dosa kita? Apalagi kemauan Tuhan dengan kerelaannya, dengan keikhlasannya, dengan kesungguhannya ingin kita berhadapan dengan Tuhan dalam keadaan yang sama-sama tidak bercacat, sama-sama sempurna, sehingga bagaimana hubungan kita dengan Tuhan betul-betul hubungan yang sepadan, hubungan yang memang sungguh-sungguh berarti yang sama. Itu keinginan Tuhan. Oleh karena itu, Yesus datang sebagai imam besar, memberikan dirinya untuk menjadi persembahan dengan darahnya dicurahkan. Bukan darah domba jantan dan lembu muda yang dibawa, tapi darahnya sendiri. Supaya betul-betul dapat menghasilkan perasaan dalam hati nurani kita ini clear. Ya. Tapi kalau kita sendiri masih mempertahankan, ya itu bukan salahnya Tuhan. Karena darah sudah dicurahkan, darah sudah diberikan oleh Tuhan. Tapi kita sendiri yang mungkin tidak mau dibasuh, tidak mau kita selesaikan. Ini sangat berbahaya ya. Coba memang kita tambahkan ayat 15, Mang. Ayat 15. Ya. Karena itu, ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang Yesus adalah penghubung. Yesus adalah perantara antara kita dengan Allah. Terus? Supaya mereka yang telah terpanggil. Supaya mereka orang-orang yang merasa dipanggil tadi. Bukan hanya dipanggil, orang-orang yang dipilih tadi. Terus? Dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Dapat memperoleh bagian kekal yang dijanjikan. Masuk dalam ruangan Maha Suci. Untuk hidup bersama dengan Tuhan. Bahkan kita menjadi pendampingnya Tuhan. Bahkan bukan saja nanti kita akan dibentuk menjadi tubuhnya Tuhan. Nanti kita akan perdalam tentang peti perjanjian. Sebab sudah ini kita akan segera masuk. Di dalam ruangan Maha Suci itu adanya hanya satu objek saja. Satu benda saja yang namanya peti perjanjian. Itulah menggambarkan hubungan antara peti perjanjian yang ditutup oleh Allah Tritunggal. Allah Bapa, kerebuannya, tutup pendamaian, Allah Anak, Allah Roh Kudus, itu kerebuan yang kedua. Jadi hubungan antara Allah Tritunggal di dalam Tuhan, nama dari Allah Bapa, Yesus, itu nama dari Allah Anak, Roh Kudus, Kristus namanya. Jadi Tuhan Yesus Kristus telah menutup kita, telah memperdamaikan kita, dan menjadi satu
dengan kita yang adalah peti perjanjiannya. Nah, nanti kita akan berdalam dalam season-season yang akan datang, tapi pada siang hari ini, oleh penebusan Kristus, kita memperoleh pengampunan dosa, sehingga keadaan kita tidak bercacat itu terjadi. Itu benar-benar, ya. Jadi jangan mempertahankan bagaimanapun enaknya dosa itu, ya. Jangan, sebab kalau kita mempertahankan kehendak Tuhan untuk menjadikan kita di hadapannya tak bercacat, itu gagal Tuhan. Ya, jangan kita menggagalkan apa yang menjadi rencana Tuhan. Kehendak Tuhan yang dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, dengan serius, sampai dia mengutus anaknya datang ke dunia untuk menjadi imam besar. Agar darahnya efektif membersihkan kita, menyucikan kita, sampai kita dapat beribadah dengan satu ibadah yang leluasa, menyenangkan Tuhan tadi. Oleh karena itu, coba Mang, baca terus Mang. Saya rasa belum selesai ayat itu. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran. Perhatikan, yang telah ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran kita. Terus Mang. Yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Ya, selama perjanjian pertama, di era-era sebelumnya kita menerima Tuhan, itu semua sudah diselesaikan. Kalau kita sekarang sudah menerima Tuhan sebagai imam besar, sudah gampang aja. Hari ini kita melakukan satu kesalahan, langsung kita datang kepada Tuhan, menghadap kepada Tuhan. Ya, karena memang sedikit ya saya ingin sampaikan kepada kita. Coba Mang kita baca Ibrani pasal yang ke-10 Mang. Dengan adanya Tuhan sebagai imam besar, Ibrani 10, coba kita langsung saja membaca di dalam Ibrani 10 ayat 19, Mang. Ibrani 10 ayat 19. Mungkin ayat 18 ditambah dulu diawali. Ya. Saya ulangi dari ayat 18. Ya. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, untuk semua dosa itu, sudahlah kita bisa sebutkan 1000 macam dosa. Untuk semua dosa itu ada pengampunan. Terus tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. ya, cukup satu korban. Satu kali Yesus masuk membawa darahnya sendiri untuk menyelesaikan dosa. Dia datang satu kali itu untuk menguduskan kita selama-lamanya, untuk menyempurnakan kita selama-lamanya. Jadi sudah tidak perlu korban-korban yang lain, domba jantan, lembu muda. Cukup satu korban yang Yesus memenuhinya. Coba memang kita baca ayat 19. 19. Ya. Jadi saudara-saudara, Sebagai satu kesimpulannya, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. dalam bahasa Indonesia terjemahan sederhana dikatakan demikian ya. Karena itulah saudara-saudari, oleh karena darah Yesus, kita boleh masuk ke pusat penyembahan yang maha kudus di surga tanpa rasa takut. Jadi kita dalam doa-doa kita bisa langsung masuk. Sebentar ya, coba Mang, kita baca selanjutnya Mang, ayat 20 Mang. Ayat 20. Ya. Karena ia telah membuka jalan yang baru. Dan yang hidup bagi kita. Melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Teruskan. Dan kita mempunyai seorang imam besar. Sebagai kepala rumah Allah. Teruskan. Karena itu, marilah kita menghadap Allah. Dan di sini, apa syaratnya menghadap Allah? Allah tadi sudah mengatakan sejak zaman dulu Allah sudah menginginkan kita ini bisa menghadap Allah. Tuhan sangat mengharapkan untuk kita bisa hadir menghadap Allah. Dan kalau kita belajar di dalam konteks ungkapan rahasia ruangan Maha Suci ini, kalau kita ingin ketemu Tuhan, tadi kita baca di dalam Keluaran 25,
adanya Tuhan itu berada di ruangan Maha Suci. Adanya Tuhan itu ada di dalam peti perjanjian. Dan peti perjanjian tempatnya ruangan Maha Suci. Jadi kalau kita menghadap Allah, tidak bisa tidak kita harus masuk ruangan Maha Suci. Dan di dalam ayat yang ke-19 itu, kita sekarang ini penuh keberanian oleh darah Yesus. Darah Yesus yang memungkinkan kita bisa masuk dengan tidak ada rasa takut, dengan tenang, dengan damai ke dalam ruangan Maha Suci itu. Karena memang pintunya sudah dibuka, jalan baru sudah dibukakan untuk kita. Ya, oleh karena coba Mang, kita bacakan terus Mang, ayat yang ke-22 itu. Ya. Karena itu marilah kita menghadap Allah Karena itu marilah kita menghadap Allah. dengan hati yang tulus ikhlas, Saya bacakan dalam bahasa Indonesia terjemahan sederhana ya. Marilah kita bebas datang kepada Allah. Di dalam doa kita masing-masing tanpa rasa takut, dengan hati yang sudah disempurnakan. Jadi betul-betul kita ini bisa bebas kapan saja. Maaf saja kalau memang hati kita nggak nyaman, hati kita nggak damai, hati kita nggak sejahtera. Datanglah kepada Tuhan. Dalam doa kita bebas. Sudah tidak usah melalui orang lain. Minta bantu doa ini, tolongin. Bahkan mungkin nggak perlu mungkin minta izin pendeta atau minta nasihat pendeta. Bebas kapan saja. Kayak ini memang online terus ya. Kan di zaman teknologi yang tinggi ini, online terus, kapan saja, di mana saja. Kita bebas datang. Untuk mengutarakan dalam doa-doa kita. Dalam ayat ini ya kepada Allah di dalam doa kita masing-masing tanpa rasa takut. Dengan hati yang sudah disempurnakan. Dan dengan percaya penuh. Jadi kalau kita datang jangan kemudian kita masih ragu-ragu. Tuhan jawab enggak ya? Tuhan bagaimana ya? Kita harus percaya penuh. Bahwa darahnya Tuhan itu memang benar-benar sudah efektif. Untuk menghapus dosa. Untuk mengampuni kita. Jangan dengan perasaan yang gimana ya, gimana. Sudah harus percaya penuh. Pertama hati kita sudah dibersihkan. Atau sudah dibasuh dengan apa, dengan hati yang sudah disempurnakan, kata ayat ini, dan dengan percaya penuh, karena secara rohani hati kita sudah dipercik, yaitu pemercikan darah. Itu bagaikan Tuhan itu sudah membasuh, karena pemercikan darah yang dia lakukan adalah di dalam ruang dengan cairan yang menyucikan hati nurani kita dari beban dosa dan dari perasaan bersalah. Jadi sebenarnya, maaf kata ya, hati ini kadang-kadang juga penipu. Sebenarnya kita sudah minta ampun sama Tuhan, tapi kadang-kadang ya masih saja bicara. Masih merasa bersalah saja. Seperti kita tidak mengefektifkan darahnya Tuhan. Kita ragu-ragu dengan kemampuan Tuhan. Yang memang sudah memberikan darahnya itu untuk menjamin sebagai pengampunan dosa. Ya. Dan kemudian, dan secara rohani tubuh kita sudah dibersihkan dengan air yang murni. Ayat yang ke-23, marilah kita berpegang teguh kepada kepercayaan kita itu. Percaya dengan sungguh-sungguh. Dan ini yang menjadi satu usaha kita. Sarana dan prasarana, bahkan kita baca dalam Efesus pasal yang pertama itu, segala berkat itu sudah disiapkan. Tinggal bagaimana? Bukan berkat jasmani, berkat rohani ya di sini ya. Saya ingin memberikan penekanan. Sebab berkat jasmani itu sekalipun mungkin banyak apa semua, dia tidak kekal. Dan juga tidak kita bawa nanti. Tapi berkat rohani inilah yang memang sifatnya kekal dan dapat kita bawa sebagai harta kita yang menentukan kita untuk bersama dengan dia. Ya, oleh karena itu, coba Mang lanjutkan Mang, ayat itu dan tambah ayat yang ke-23 itu. Ayat Sedikit. 23. Ya, Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. iya. Sebab ia yang menjanjikannya setia. Sebab dia yang menjanjikannya setia. Yang menjanjikannya Tuhan. Untuk kita menjadi kehidupan yang di hadapannya itu tanpa cacat dan celah. Supaya sekalipun dalam ibadah kita sederhana, tapi betul-betul kita bisalah merasakan
kehadirannya, merasakan berada di hadiratnya. Dan untuk bisa, kalau perlu kita mencurahkan seluruh isi hati kita, supaya kita plong. Nanti kita pulang dari gereja atau pulang dari menghadap Tuhan itu, rasanya kita sudah plong dan selesai semua. Sebab mungkin yang lalu ada persoalan, sudah kita selesaikan ke depan. Untuk masa yang akan datang. Karena dia datang itu untuk hal-hal yang akan datang. Sekarang dan untuk yang akan datang. Sekarang selesai, yang akan datang masih ada, diselesaikan lagi, diselesaikan lagi. Saya betul-betul sampai pada waktu yang ditentukan. Kita nanti akan betul-betul sudah. Ya, oleh karena itu, coba kita akan tambahkan 1-2 ayat. Atau tambahkan. Coba mang kita baca di dalam suratan 1 Timotius mang. Pasal yang kedua. Pasal yang kedua ya. 1 Timotius pasal yang kedua, coba kita baca. Satu Timotius pasal yang kedua, kita baca ayat yang kelima saja. Coba, 5 dan 6. Coba kita baca. 1 Timotius 2 ayat 5. Ya, perhatikan. Karena Allah itu Esa, Allah itu satu, esa, tunggal, tapi terdiri dari 3 oknum. Tritunggal dalam tutup peti perjanjian tadi. 3, tapi 1 menjadi tutup dari peti perjanjian yang adalah jemaat yang disempurnakan. Terus? dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Dan esa pula, 1 pula yang menjadi penghubung antara kita dan dia. Tidak ada yang lain, 1 saja. Terus? Yaitu manusia Kristus Yesus. Yaitu manusia Kristus Yesus. Ya, jadi Yesus yang jadi manusia. Supaya dia bisa merasakan apa keadaan manusia. Dan apa, karena dia juga adalah Allah, anak Allah. Dia juga bisa merasakan apa yang dirasa oleh Allah. Jadi supaya bisa terhubung, terjalin, perantaranya itu mengerti kita, dia juga mengerti Allah. Jadi dia bisa memahami Allah, tapi juga bisa memahami kita. Inilah yang menjadi penghubung kita. Ayat 6 tambahkan. Ya. Yang telah menyerahkan dirinya Sebagai manusia yang telah menyerahkan dirinya. sebagai tebusan Sebagai tebusan bagi semua manusia. bagi semua manusia. Saya bacakan dalam bahasa Indonesia terjemahan sederhana ya. Dialah yang sudah menyerahkan dirinya, ayat yang ke-6 itu, sebagai bayaran untuk membebaskan setiap kita dari dosa. Jadi memang dia datang itu sebagai penghubung antara kita dengan Allah itu, dengan menyerahkan dirinya, dengan memberikan hidupnya, sekaligus darahnya itu untuk menjadi pembayaran, penebusan. Supaya betul-betul kita ini clear, tidak ada lagi kreditnya. Jadi semua clear. Iya, jadi semua utang itu clear sudah. Tidak ada dosa. Betul-betul dalam arti tidak bercacat. Tidak ada kesalahannya. Tidak ada ketidaksempurnaannya. Karena memang sudah diselesaikan di sini. Oleh sang penghubung kita. Sang perantara antara kita dan Allah. Ya, biasanya kalau di dalam ilmu atau ketatanegaraan antara negara satu dengan negara lain, itu ada yang mewakili namanya duta besar. Orang yang mewakili seluruh bangsa Indonesia. Satu saja, Pak Duta Besar. Ya, jadi dialah yang menjadi penghubungnya atau menjadi perantaranya. Kalau ada masalah, warga negara Indonesia umpamanya yang berada di masalah itu akan diwakili oleh beliau. Dia akan menyelesaikan semuanya.
Karena dialah penghubungnya, perantaranya, perwakilannya untuk bisa menyelesaikannya. Ya, jadi di sini dia telah menjadi sebagai bayaran untuk membebaskan setiap kita dari dosa. Terus man, ayat 6 mang. Ayat 6. Ya, Yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. sebagai tebus semua manusia, tidak ada satupun. Apalagi kita umatnya, apalagi kita kekasihnya. Waduh, itu sangat diperhatikan. Terus mang, Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Ya, jadi saya ingin hal itu yang sudah terjadi di dunia ini pada waktu yang tepat menjadi bukti akan kebaikan hati Allah kepada manusia. Nah, di sini menjadi bukti bagaimana dia itu ingin menyelesaikan, dibayar lunas oleh penyerahan dirinya Yesus dengan meneteskan darahnya itu untuk membersihkan kita juga supaya betul-betul kita dapat beribadah kepada Allah. Oh, oleh karena itu mari saya tambahkan satu ayat ya, arti pada penebusan. Coba memang kita baca di dalam 1 Petrus ayat yang pertama, Mang. 1 Petrus pasal yang ke-1. Coba kita baca pada ayat yang ke-18, Mang. 1 Petrus 1 ayat 18 1 Petrus dan 1 19. ayat 18. Ya, Sebab kamu tahu sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, ya, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. ya, Itu bukan dengan barang yang fana, iya. bukan pula dengan perak atau emas, Teruskan. melainkan dengan darah yang mahal, Melainkan darah yang mahal. Terus, yaitu darah Kristus, yaitu darah Kristus. yang sama seperti darah anak lembu yang tidak bernoda dan tak bercacat. Darah sama seperti darahnya lembu muda, darahnya domba jantan yang dibawa oleh imam besar masuk ke dalam ruangan maha suci itu sebagai darah yang tak bercacat. Darah yang sempurna. Dalam bahasa Indonesia terjemahan sederhana dikatakan sangat tegas, yaitu karena kita tahu bahwa Allah sudah membayar lunas untuk membebaskan kita dari kehidupan kita yang sia-sia, yang kita warisi dari nenek moyang kita, dan bayarannya tidak memakai barang-barang dari dunia ini seperti emas dan perak, ya, sebagai apa ya, benda-benda atau benda-benda mulia, dan itu emas dan perak itu mewakili benda satu apa? Satu harga yang tinggi, ya. Emas digambarkan sebagai belum sejenisnya emas entah berlian apa. Itu semua sebagai pembayaran yang memang dengan nilai yang mahal. Ya, emas. Karena semuanya itu bisa rusak. Jadi emasnya bisa rusak, peraknya atau apa, pembayaran itu nanti bisa rusak. Tapi kata ayat 19, tetapi bayaran yang dipakai untuk membebaskan kita jauh lebih berharga dengan benda-benda mulia itu. Yaitu darah Kristus yang sudah dipersembahkan seperti korban domba yang tak bercacat dan tidak bernoda. Oh, darah Kristus adalah darah yang tidak bercacat, tidak bernoda. Betul-betul sangat sempurna untuk membayar dosa kita dengan lunas. Sangat-sangat bayaran cash. Ya, karena memang betul-betul bisa melunasi semua dosa-dosa kita sekecil-kecilnya. Di sini ya, oleh karena itu saya ingin mengajak kita bersama-sama, biarlah harga penebusan yang sudah dibayar oleh Tuhan dengan menggunakan darah Kristus, darah yang nilainya sangat mahal karena memang tidak bisa rusak dan dia adalah lebih berharga daripada benda-benda mulia yang ada di Indonesia, di dunia ini, sehingga
nilainya itu adalah nilai yang mahal. Oh, karena yaitu darah Kristus yang sudah dipersembahkan seperti korban domba yang tak bercacat. Untuk menjadikan kehidupan kita tidak bercacat ini, sungguh pembayarannya itu dengan nilai yang sangat mahal dan dengan sangat berharga. Jadi ya, seumur hidup saya itu pernah satu kali, ya, pada waktu saya sebenarnya waktu membangun rumah ini, ya, di rumah ini, dan kemudian pada waktu itu memang saya belum bisa memasang listrik, ya, karena memang waktu itu belum ada kami harus memasang sejumlah golongan, karena kami harus pasang 2 tiang. Tiang dan memang agak tinggi. Jadi apanya harus tinggi dan kemudian juga biayanya agak tinggi gitu ya. Satu waktu kemudian pas kami adalah satu saudara kami atau teman kami, dan kemudian dia melepaskan cincinnya yang dari emas dan bermata berlian. Jadi pada waktu itu karena kami tidak pandai, tidak mengerti ya di mana jualnya ini. Waktu itu kemudian ada kebetulan di saudara kita di Medan, jemaat yang memang jual beli benda-benda mulia itu. Kemudian ditimbang, dikarat, dan sehingga bisa mencukupi kami langsung bisa pasang listrik ini dengan 1 cincin saja. 1 cincin yang bermata berlian itu. Ya, karena berliannya ada harganya, emasnya juga ada harganya. Dan kemudian itulah yang saya pernah pengalaman. Sesudah itu sampai sekarang nggak pernah melihat, sedangkan cincin emas saja sampai sekarang saya nggak pernah pakai ya. Dulu pernah pakai ya, tapi sudah kami jual semuanya. Tetapi inilah saya ingin sampaikan kepada kita bersama-sama, harga bayarannya itu karena lebih berharga dari emas dan perak yang juga bisa rusak itu. Nilainya lebih tinggi. Apalagi darah Kristus adalah darah yang tidak bercacat. Tujuannya adalah untuk menjadikan kita memperoleh penebusan. Karena sudah dibayar lunas dosa-dosa kita, agar kita mendapat kehidupan yang sempurna dalam arti tidak bercacat. Jadi supaya dalam ibadah-ibadah kita, sekalipun dalam keadaan sederhana, kita bisa membawa diri kita dengan hati yang memang sudah dibersihkan, sudah ditebus, sudah dipercik oleh darahnya Yesus, untuk menjadi kehidupan yang bisa menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Bahkan yang penting, kita sudah bisa menghadap Tuhan sesuai dengan ketetapan rencananya untuk memilih kita sebelum dunia ada, agar kita dapat berada di hadapan Tuhan dalam keadaan yang tak bercacat itu. Itu bisa terpenuhi keinginannya Tuhan, pemilihannya Tuhan terhadap kita, dan kita respon dengan baik. Oleh karena itu sangat penting kehidupan kita menghargai ketebusannya, pembayaran harga dari semua dosa-dosa kita. Oleh karena itu jangan kita sayangkan dosa kita, lebih baik kita lepaskan saja. Ya, kalau kita mau salah, clearkan saja. Supaya kita dapat menghadap Tuhan dengan nyaman. Ya, oleh karena itu, mari pada kesempatan siang hari ini, saya masih ingin tambahkan sekali lagi. Coba mang kita baca di dalam suratan Kolose, pasal yang pertama, mang. Kolose pasal yang pertama, coba kita baca. Ya,
Langsung saja ya supaya ayat yang ke-13 saja. Ya. Kolose 1 ayat 13. Ya. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan Ia telah melepaskan kita bukan hanya dari dosa, dari kuasa kegelapan. Roh-roh yang jahat, kekuatan-kekuatan mistis yang gelap itu. Ya. Dia telah melepaskan kita dari kerajaan kuasa gelap. Terus? dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Kerajaan, bahkan sekarang bukan hanya di dalam kerajaan anaknya, kerajaan surga yang digambarkan kalau di dalam pengajaran tabernakel, bukan hanya di halaman, bukan hanya di ruangan suci, tapi di sentralnya kerajaan anaknya. Kita dipindahkan di sana, di dalam ruangan maha suci. Ya, kita dipindahkan sebagai warga kerajaan anaknya yang sangat dikasihi oleh Allah, yang berada di sampingnya Allah, yang berada di tahta sebelah kanannya Allah. Untuk kita bisa berada bersama dengan dia. Dan di situ masih ada satu tahta, satu kursi kosong yang harus kita rebut itu ya. Oleh karena itu nanti kalau anak laki-laki sudah dilahirkan, itulah tempatnya, tahta yang sudah disediakan. Karena seperti apa yang dikatakan oleh Yesus, jangan kamu gelisah, jangan kamu khawatir, bahwa aku akan pergi ke Bapa untuk menyediakan satu kursi, tempat bagimu, supaya di mana aku ada di sebelah kanan Allah, dan kamu ada di sampingku. Ya, di situ kursi yang disediakan. Dan sekarang ini Tuhan sedang mempersiapkan, sedang menyediakan satu tempat yang sangat mulia, sangat berharga, yaitu tahta yang ada di sebelahnya. Dan itu di dalam Wahyu 12, tahta itulah yang akan menjadi tempatnya jemaat yang disempurnakan. Jemaat yang telah mewujudkan kesempurnaannya sebagai tubuhnya Kristus, tubuh anak laki-laki, bahkan melahirkan, artinya melahirkan anak laki-laki yang akan menjadi tubuhnya Kristus. Dan nanti statusnya sudah dihadapkan kepada Allah, langsung diterima, ini tubuhku, ini dagingku. Oleh karena itu duduklah di sebelah kananku. Langsung oleh Yesus sudah disediakan. Tempatmu di sini, tahta yang telah kusediakan. Coba Mang, kita baca Mang, satu ayat ini. Saya tertarik untuk membaca Wahyu pasal yang ke-12. Ayat yang kelima saja Mang. Wahyu 12 ayat 5. Teruskan. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. yang akan menggembalakan semua bangsa dengan kekuatan full, dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas. Tiba-tiba anaknya itu setelah lahir dirampas atau diambil dan dibawa kepada Allah untuk memerintah bersama Allah di sebelah tahtanya Allah. Terus Mang, bacakan. Dan dibawa lari kepada Allah. Dan dibawa lari kepada Allah. Dan ke tahtanya. Perhatikan, di tahtanya. Inilah jemaat yang disempurnakan. Yaitu bagaikan anak laki-laki yang dilahirkan oleh jemaat yang disempurnakan. Ya, satu DNA untuk menjadi kehidupan yang disempurnakan. Tempatnya sudah disiapkan. Ya, sungguh ini adalah satu harapan yang luar biasa. Oleh karena itu, kesempurnaan, dan untuk kita menjadi kehidupan sempurna dalam arti tidak bercacat, Tuhan sudah menyediakan segala berkat yang ada di surga. Semua akan diperuntukkan sebagai budgetnya untuk bisa. Jadi maaf kata ya, saya jujur saja,
Kalau saya perhatikan dalam kehidupan saya sehari-hari, dalam perjalanan saya, apalagi sampai sekarang ini, situasi kondisi saya ini selalu dalam keadaan yang memang secara manusia sangat tidak mudah. Ya, bayangkan, ya Tuhan percayakan jemaat cuma ini. Jadi sudah, sedih dalam menghadapi, tapi berkat rohani itu selalu saya terima. Sehingga di dalam saya menghadapi satu keadaan yang memang saya alami sehari-hari, berkat rohani itu mampu mengatasinya. Berkat rohani itu mampu menetralisir. Sehingga itu menjadi modal besar bagi saya untuk supaya kita bisa menjadi kehidupan yang dikehendaki Allah, yang telah dipilih untuk menjadi kehidupan yang tak bercacat itu. Karena sarana dan prasarana budgetnya itu disediakan berkat rohani. Jadi oleh karena itu kalau kita menghadapi sesuatu apapun yang kita hadapi di dunia ini, manfaatkan berkat rohani yang setiap minggu. Ya, apalagi kalau saya perhatikan jujur, perkembangan pengajaran ini luar biasa. Kesempurnaan dibukakan. Jadi dalam menghadapi hal-hal dunia dengan segala trik-triknya, dengan segala apanya, bahkan saya sudah gak bisa mengikuti saya. Kadang-kadang sudah tidak bisa menandinginya, ya hal-hal dunia, perkara-perkara dunia. Tapi berkat rohani, bahkan berkat darahnya, untuk menjadi penebusan bagi kita itu sudah disediakan untuk dibayarkan lunas, supaya kita bisa mampu, ya, menjadi kehidupan yang tak bercacat di hadapannya itu ya. Kita kembali Mang, tadi di dalam Kolose pasal yang pertama tadi, kita baca ayat selanjutnya. Tadi kita baca ayat yang ke berapa tadi ya? Sorry. Ayat 13 ya tadi kita. Coba kita baca, Mang. Ayat 14-nya, Mang. Ayat 13 diulangi lagi. Kolose pertama ayat 13. Kolose pertama ayat 13. Kolose 1 ayat 13. Ya. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan, Ya. dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Dan memindahkan. Jadi dari kerajaan kegelapan, supaya kita terus tidak ada berada di dalam suasana gelap, bening terus ya, berada di dalam suasana yang memang sepertinya kita nggak bisa keluar. Ya biasanya kalau menghadapi kegelapan ini, apalagi maaf kata-kata kalau kita mati lampu saja, ya itu ya. Kita bisa analogikan kalau kita lagi sedang mati lampu saja. Saya pernah kursi itu saya tabrak sampai saya jatuh. Ya karena memang sudah tidak tahu jalan, semua kita nggak nyaman sudah suasananya. Tapi kita dipindahkan oleh Yesus kepada kerajaan anaknya. Bahkan tadi kita ditempatkan di tahta yang sudah disediakan ya. Karena memang kita telah mengalami kelepasan. Ayat 14, Mang. Ayat 14. Ya. Di dalam Dia, Di dalam Yesus, kita memiliki penebusan kita. kita memiliki penebusan. Memiliki pembayaran harga. Namanya ditebus. Dibayar lunas hutang kita. Terus? Yaitu pengampunan dosa. Yaitu pengampunan dosa. Dalam bahasa terjemahan sederhana dikatakan, semua itu terjadi karena Yesus sudah mengampuni kita dengan membayar semua utang dosa kita. Semua utang dosa kita ini, semua sudah dibayar lunas oleh Yesus. Mempunyai penebusan. Jadi ini devisa yang memang sewaktu-waktu kita bisa ambil. Kita gunakan untuk melunasi utang kita, utang dosa ini, supaya jangan kita terus, ya begitu kemarin begitu saya dapat berkat, udahlah karena saya punya utang perpuluhan ya ke
ke pusat ya, saya memang selalu saya catat berkat yang saya terima, saya perpuluhkan, dan kemudian saya bilang begitu saya dapat berkat langsung saya bayar sudah, langsung saya transfer supaya maaf kata ini sudah umur sudah memasuki 75 dan kemudian sudah sakit-sakitan ini bengkak 3 bulan masih belum tapi memang sudah agak nyaman lah, tapi bersyukurlah, saya bilang mana tahu sewaktu-waktu diangkat sudah lunas sudah. Jadi saya tidak punya satu beban ya, seperti itu ya. Seperti di sini saya gambarkan bagaimana kita mempunyai penebusan, sudah mengampuni kita dengan membayar semua utang dosa kita. Clear. Sudah. Supaya sewaktu-waktu ada apa-apa, kita diangkat oleh Tuhan, kita sudah damai. Tidak ada satupun yang menggandoli kita. Ya, karena baru-baru ini tetangga saya meninggal depan. Ya, selalu saya tidak tahu ya, memang di kalangan kita orang Kristen ya. Tapi kalau saya melayat ke orang Islam, itu sebelum terjadi pemakaman itu selalu dikatakan, adakah dari saudara-saudara kita yang bahwa saudara kita ini punya utang? Jadi gitu. Itu selalu ya, supaya nanti sudah acara ini supaya datang untuk diselesaikan oleh keluarga dan mungkin juga oleh kumpulan yang ada, karena di sini ada kumpulan orang-orang Islam yang seluruh cemara inilah begitu ya, dia bilang nanti bisa, waduh iya ya enak ya. Nah tetapi sebelum itu, sebelum kita akan berangkatkan jasad ini, mohon maaf, tapi kalau masih ada yang ganjel, masih punya utang, coba datang malam ini, datang sesudah acara ini kepada keluarga di sini untuk supaya kita selesaikan. Bagaimana penyelesaiannya supaya utang itu clear. Ya ini yang memang saya, oleh karena itu coba Mang, saya ingin lanjutkan Mang. Di dalam Kolose pasal yang ke-1 itu, iya, coba langsung saja kita baca. Kolose 1 itu di ayat yang tapi ayat 19 dulu Mang. Kolose 1 ayat 19. Iya. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Saya bacakan dalam bahasa terjemahan yang lama ya. Karena adalah kegemaran Allah, kesenangan Allah, kesukaannya Allah, bahwa segala kesempurnaan itu terhimpun di dalam Yesus. Kesempurnaan itu ada pada Yesus. Ya. Terus Mang? Ayat 20. Ayat 20. Dan oleh dialah, dan oleh Yesus lah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Allah Yesus yang sempurna, karena seluruh kesempurnaan Allah itu ada di dalam Yesus. Dan untuk kesempurnaan itu budgetnya juga ada. Segala berkat rohani itu juga ada dalam Yesus. Ya, dan dia itu segala sesuatu diperdamaikan oleh Allah dengan Yesus. Terus baik yang ada di bumi, maupun yang ada di surga. Ayat 21 Mang tambahkan. Ayat 21. Ya. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah. Juga kamu yang dulu jauh dari Allah. Dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran. Dan memusuhi dalam hati dan pikiran. Seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Seperti memang kelakuanmu yang jahat itu. Terus? Sekarang perhatikan ayat 22. Diperdamaikannya. Sekarang diperdamaikan. Dari dulu atau yang lalu atau sebelum sekarang, itu artinya dulu atau yang lalu. Kita jahat. Dari perbuatan dan pikiran kita itu sudah jahat. Itu bisa nampak. Tetapi sekarang kata ayat ini diperdamaikan. Dengan jalan kematiannya di dalam tubuhnya Yesus yang binasa. Membawa kamu suci dan tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Allah. Coba ayat 22 diulangi Mang. 22. Ya. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus. Sekarang dikelirkan.
diselesaikannya, diperdamaikannya. Terus? Di dalam tubuh jasmani Kristus, Iya, oleh kematiannya. oleh kematiannya, Untuk menempatkan kamu. perhatikan, tujuannya untuk menempatkan kamu kudus. Terus? Kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Dan tidak bercacat, tidak bercela di hadapannya. Ini tujuannya. Sekalipun kita jahat, mungkinlah orang yang paling jahat di pakam ini. No problem. Yesus sudah siap untuk memperdamaikan kita sampai dia rela mati. Betul-betul untuk supaya membawa kita sesuai dengan kehendaknya. Sesuai dengan pemilihannya terhadap kita ini untuk berada di hadapannya dalam keadaan suci dan tidak bercacat. Coba Mang tambahkan ayat 23, Mang. Ayat 23. Ya. Sebab itu Kamu harus bertekun dalam iman. harus bertekun dalam iman. Saya rasa cukupkan. Bertekun itu artinya memang betul-betul memang ya menekuni terus iman apapun. Ya. Dalam menghadapi penderitaan jangan kemudian kita gugur. Kita tekuni. Dalam menghadapi. Kita mesti belajar. Apa ya? Seperti untuk meneguhkan pilihan kita di dalam 2 Petrus kemarin kita baca. Salah satu di antaranya kita harus bertekun. Ya, terus apapun sebagai keberadaan kita di dunia ini bukan hal yang mudah, tetapi kita harus sungguh-sungguh apa dikatakan di dalam ketekunan ini dalam bahasa Indonesia terjemahan sederhana ya. Coba saya ingin sampaikan. Kita ya. Oleh karena itu cara pertama hidup dengan kedua tambahkan pengetahuan dan kemudian belajarlah bagaimana cara menguasai. Keempat, bertekun itu artinya belajarlah bagaimana cara bertahan dalam kesusahan. Kalau dalam kesenangan ya gampang bertahan ya. Mau enjoy saja ya. Tapi kita perlu bertekun. Bagaimana cara kita bertahan dalam kesusahan. Ini dibutuhkan satu ketekunan. Apalagi di dalam Kolose tadi. Sekalipun kita jahat. Semua orang tahu kita jahat. Dalam pikiran maupun di dalam perbuatan. Tapi sekarang ini kita diperdamaikan. Kita dibayar lunas. Kita ditebus oleh Tuhan. Supaya kita tidak dalam keadaan tak bercacat. Dan oleh karena itu tekuni. Ini adalah satu hal. Sesuatu yang luar biasa apa yang dilakukan oleh Tuhan jahat kita. Tapi Tuhan selesaikan. Oleh karena itu jangan kemudian sudah diselesaikan. Kita kemudian tidak tekun. Atau tidak mau belajar bertahan dalam menghadapi susah sedikit saja. Mengalami sesuatu yang kecil saja. Sudah menggugurkan yang besar. Di mana Tuhan jadikan kita tidak bercacat. Ini kemudian semudah akan bisa digugurkan oleh ketidakketekunan kita, oleh tidak keteguhan kita. Karena memang kita tidak percaya. Ini bahaya sekali. Oleh karena itu kita mesti belajar bertekun. Semoga apa yang Tuhan ajarkan kepada kita untuk menjadi kehidupan yang tak bercacat di hadapannya ini harus benar-benar kita rasakan, kita alami karena Allah telah menyediakan penebusannya untuk segala dosa kita sampai kita menjadi kehidupan yang tanpa cacat dan celah. Oh, luar biasa. Oleh karena itu, apalagi ya ini nasihat Tuhan yang memang saya rasakan dalam diri saya adalah kesudahan segala itu sudah dekat. Oleh karena itu, belajarlah tenang. Ya. Ini tidak mudah. Karena supaya kita bisa berdoa. Yang kedua, kata Rasul Petrus, hendaklah kalian saling mengasihi. Saling memaafkan. Supaya kita satu waktu datang Tuhan, kita sudah nyaman. Ya ini terutama
saya pribadi, karena soal waktu itu di tangan Tuhan. Tapi kalau lihat keadaan, tetapi saya yakin ketekunan kita di dalam meyakini kemampuan Tuhan untuk menebus kita, untuk melepaskan kita, jangan kita ragukan. Supaya itu, oleh karena itu ketekunan kita diharapkan harus tetap continue supaya tidak terpengaruh dengan situasi kondisi yang tidak kondusif, yang tidak nyaman ini. Semoga ketebusan yang Tuhan sediakan bagi kita untuk kita dapat mencapai kehidupan yang sempurna tanpa cacat dan celah di hadapannya ini dapat kita alami, dapat kita rasakan, bahkan menjadi milik kita. Oleh karena itu mari kita harus dengan teguh dan yakin untuk tidak bisa terganggu atau bisa terdegradasi oleh situasi dan kondisi. Ketekunan kita sangat. Tapi berarti 1 Kolose tadi, coba Mang sekali lagi ayat yang ke-23 itu ditambahkan tadi belum selesai. Ayat yang ke-23 ya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh. Tetap teguh. Ya, tetap kokoh. Tetap teguh. Apapun, bagaimanapun, bahkan menghadapi siapapun. Wah, ini memang tidak mudah. Apalagi kesempurnaan dalam arti tidak bercacat itu sangat dimungkinkan kita alami. Sangat dimungkinkan untuk menjadi milik kita. Ya asal kita bertekun dan tetap kokoh, berpegang teguh terhadap penebusan yang Tuhan lakukan, pembebasan yang Tuhan lakukan, pelunasan pembayaran utang kita, sampai betul-betul kita betul-betul menjadi kehidupan yang sempurna dalam arti tidak bercacat. Semoga Tuhan Yesus sebagai imam besar memberkati saudara sekalian, juga memberkati saya, agar supaya kita betul-betul ungkapan rahasia ruangan Maha Suci itu betul-betul bisa kita nikmati, bisa kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau ada orang yang masih mungkin melihat kejahatan kita dulu, kemudian kita dituduh, kita dituding, tapi kita pegang Kolose pasal yang pertama ini. Sekarang kita sudah dibebaskan. Kita sekarang ini sudah dilepaskan dari kejahatan maupun pikiran maupun perbuatan. Karena Yesus sudah mendamaikan kita. Sudah memberikan diri dalam bahasa Indonesia terjemahan yang lain dikatakan demikian ya. Tetapi sekarang Yesus sudah menjadi pengantara sehingga kita sudah berdamai dengan Allah. Hal itu terjadi pada waktu Yesus dalam keadaannya sebagai manusia mati disalibkan untuk menggantikan setiap kita. Jadi di hadapan Allah kita sudah disucikan dan sudah bersih tanpa noda, tanpa cacat, seperti tidak pernah berbuat dosa. Seperti sudah clear, betul-betul tidak ada dosa. Sekali lagi, Tuhan memberkati saudara, juga memberkati saya. Amin.